Shalom, selamat pagi kepada semua hamba-hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Gereja Tuhan di Indonesia Putra Agung. Saat ini kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dengan wabah yang saat ini yang dinamakan virus corona melanda di mana-mana, seluruh dunia boleh mengalami dan terdampak di dalam virus corona ini, maka pemerintah menghimbau dan melarang umat Tuhan untuk berkumpul di rumah Tuhan, dan diharapkan ibadah di rumah masing-masing. Dengan meningkatnya wabah ini, maka bagi anak-anak yang sekolah belajar di rumah, yang bekerja mengerjakan di rumah, bahkan umat Tuhan diharuskan mengadakan kegiatan itu di rumah masing-masing. Ini bukan himbauan ditujukan kepada, larangan bukan ditujukan kepada umat beriman atau anak-anak Tuhan atau orang Kristen, tapi ditujukan kepada semua agama, kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Kita bisa melihat saat-saat ini memang ada berapa gereja yang boleh menghubungi saya, dan dia katakan bahwa aku tetap ada di dalam gereja, dalam ibadah, khususnya itu gereja di daerah-daerah, bisa katakan daerah yang terpencil. Kita hormat, kita dukung kalau memang dia memutuskan demikian. Karena firman Tuhan juga katakan, jangan sekali-kali meninggalkan rumah ibadah. Tetapi kita juga harus meresponi anjuran dari pemerintah, bahkan bukan dari gereja kita saja, Gereja Tuhan di Indonesia Jemaat Putra Agung ini, untuk meresponi ya, dan untuk ikut bagaimana pemerintah boleh melarang kita, menghimbau kepada kita untuk kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kalau kita lakukan ini bukan berarti kita ini tidak taat kepada Tuhan. Sebab di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 itu mengatakan, tunduklah karena Allah. Jadi kita tunduk bukan karena manusia, tapi tunduk karena Allah. Tuhan katakan tunduk kepada Allah, yang harus kita tunduk itu yang bagaimana? Kalau ayat ini katakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.
kalau di sini dikatakan bahwa kita harus tunduk karena Allah oleh karena ketetapan pemerintah. Karena kita tahu di dalam Roma 13 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga bahwa pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Dan pemerintahan itu adalah hamba Allah. Dan pemerintahan itu adalah pelayan Allah. Yang disampaikan oleh pemerintahan itu dalam hal yang baik, bagaimana untuk memutus wabah virus corona ini. Maka kita tunduk kepada pemerintah. Jadi saat ini kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Berbicara ibadah, memang firman Tuhan tadi katakan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibadah, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Berbicara ibadah, ibadah bukan ditentukan dengan ribuan orang. Ibadah bukan ditentukan oleh ratusan orang. Ibadah bukan ditentukan oleh puluhan orang. Tetapi kalau kita boleh lihat Injil Matius 18 ayat yang ke-20, 2 atau 3 orang berhimpun dengan kesehatian atas nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan hadir. Maka di dalam ibadah di rumah masing-masing, saya tahu ada suami istri, mungkin ada anak, lebih dari 3, mungkin ada mantu, cucu, dan lain sebagainya. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan melawat di mana? Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya, di mana kita saat ini melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu kalau kita berbicara tentang ibadah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di situ ada cerita bagaimana umat Israel, Musa menetapkan bahwa semua umat Israel yang mengadakan Paskah harus di dalam rumah masing-masing. Karena ada wabah, ya, kematian di seluruh bumi itu. Maka umat Israel mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan saat ini juga, karena virus corona ini ada kematian di mana-mana, maka pemerintah memutuskan yang terbaik supaya kita tidak ada perkumpulan orang yang banyak. Sebab itu dilakukanlah di rumah masing-masing. Kalau saat ini Bapak ada di gereja dengan Ibu dan Hanani yang mendengarkan, dan saya dihadapkan di kursi-kursi yang kosong ini. Ya, kursi yang kosong ini. Kalau biasanya setiap minggu saya melihat di ujung sana, di bagian belakang ada Bapak Sony dengan Ibu. Diberkatilah Bapak saat ini ibadahnya di rumah. Dan setelah itu di depannya sampai ke belakang ini, pemuda gereja dan cucu-cucu saya biasanya duduk di ini. Saat ini tidak saya lihat. Deretan bangku yang di tengah ini, biasanya saya harus duduk di kursi yang bagian depan ini. Di belakang ada Pak Johan Rifa dengan istri. Saat ini tidak nampak, tapi Tuhan memberkati ibadahnya di rumah. Di belakangnya saya boleh melihat biasanya Bapak Gunawan dengan istri. Dan di belakangnya ada namanya Pak Santo dengan istri. Dan di belakangnya ada Ibu Kiok dengan Bu Endang. Di
Di belakangnya itu ada Pak Bagri dengan istri. Di belakangnya ada Mak Siska dengan Sheila. Di belakangnya lagi itu ada Ibu Gembala dengan anak saya Hanani yang selalu duduk di situ. Dan kalau saya lihat di depan bagian sebelah kiri ini, Bapak Puji dengan putranya, di belakangnya Ibu Puji dengan putri dan putranya, dan belakangnya itu anak-anak pemudi gereja. Dan di belakangnya di situ ada Pak Tawi dengan istri, ada Panus dengan istri, ada Dina dengan istri, dan juga Dina dengan suaminya. Dan yang di belakang sana biasanya saya lihat Bapak Boy, ada Kristi, ada Abiel dan lain sebagainya. Yang di depan ini selalu ada yang memainkan overhead. Maka di sini laptopnya ditutup dengan rapi. Dan ini song ini saja saya pakai hari ini. Setelah itu akan saya tutup dengan rapi lagi. Dan mic biasanya membantu suara song leader singer, si pengkhotbah, tersusunnya dengan rapi di atas meja. Begitu juga musik, bass, biasa yang main Pak Boy, drum, Panus, dan keyboard Pak Doni. Ini semua saat ini tidak ada bunyi. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan tadi, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Maka saya tahu bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkatilah. Walaupun saya tidak sempat menyebut nama satu persatu yang biasanya duduk di bangku ini, tetapi saya tahu doa saya saat ini yang diadakan ibadah di rumah masing-masing, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Dan saya akan berdoa supaya benar-benar kita semua dihindarkan dari virus yang semakin hari semakin menakutkan. Ya, kita dibebaskan dari virus corona yang semakin hari semakin membuat kita tercengang dengan korban kematian akibat virus itu semakin bertambah setiap hari. Yang kena virus itu semakin bertambah setiap hari. Kita semua mengetahui berita-berita di televisi dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan takut, karena Allah terus memberkati kita. Ya. Kalau saat ini lockdown, daerah-daerah sudah mulai nampak. Tapi juga di Surabaya, saya tidak tahu apakah lockdown itu nanti juga terjadi di Surabaya. Tapi jangan takut, Allah beserta. Ya, karena umat Israel boleh beribadah di rumah masing-masing. Kalau saya perhatikan di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-6, 14 hari bagaimana umat Israel harus ada di rumah masing-masing. Apakah merupakan kebetulan kalau saat ini pemerintah memutuskan 14 hari? Tapi ternyata karena pertambahan ini mungkin bisa bertambah. Sekarang aja kita bisa melihat anak-anak belajar ditambah lagi, dan lain sebagainya karena situasi, kondisi bangsa kami mengenai virus corona ini semakin hari semakin prihatin. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita wajib berdoa untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk saudara-saudara seiman kita di mana saja berada. Saudara-saudara kita yang kena saat ini sedang dirawat, bukan ratusan tapi ribuan orang sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa, sebab melalui berdoa itulah bangsa kami cepat dipulihkan. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Bapak Presiden Joko Widodo
Kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, hikmat, akal budi, kesehatan kepada Bapak Presiden. Karena tanggung jawab yang begitu besar kepada bangsa ini begitu berat. Sebab itu terus kita akan berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri-menteri yang ada yang saat ini. Bahkan juga para dokter, para suster. Kita doa, bukan tidak sedikit, ya memang sedikit saat ini. Kita lihat ada dokter yang mati, ya, ada suster yang mati dan lain sebagainya. Ya, sebab itu tugas ini yang begitu berat, kita berdoa. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, saya beri judul karantina. Karantina. Kenapa saat ini kita di karantina? Dalam kita di karantina ini, Tuhan mengajarkan kita untuk bertemu kepada Tuhan secara masuk kamar, menutup pintu, bertemu Tuhan di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi inilah Tuhan akan membalas dan mengabulkan doa kita. Sesuai firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa kita yang akan membalas setiap doa kita, bukan kita ini berkumpul dengan orang yang banyak, gereja yang ribuan, bukan. Tapi firman Tuhan ini katakan, masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di surga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, yang tempat tersembunyi, maka Bapakmu akan melihat dan akan membalasnya kepadamu. Manusia sudah ada benih dosa, mencintai dunia lebih dari Tuhan. Tuhan mengasihi manusia dan cemburui roh manusia. Tuhan ingin manusia mencari wajahnya. Maka bila terjadi sesuatu yang mengerikan, Tuhan bermaksud manusia kembali hidup mencari Tuhan. Dengan adanya ini, Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki supaya kita mencari Tuhan. Di rumah kita senantiasa mencari Tuhan. Begitu juga sudah saya kirim tentang lockdown. Anak-anak Tuhan atau orang yang beriman itu harus semakin hari semakin intim kepada Tuhan. Dan semakin hari semakin mengoreksi diri. Ya. Tidak mengoreksi orang lain. Kalau Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya tahu dengan masalah musibah yang dialami oleh umat manusia sedunia ini, termasuk bangsa Indonesia ini, Tuhan inginkan supaya masalah itu mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia.
Sebelum kejadian ini mungkin kita hari Minggu bisa melancong di mana-mana. Karena kita ada dana, ada uang dan lain sebagainya. Makan harus di mall dan lain sebagainya. Sampai-sampai malas makan di rumah. Tapi saat ini mengoreksi diri. Ya. Karena apa? Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam Tuhan ada keselamatan, ada berkat rohani, yang adalah kebenaran. Tuhan menghendaki manusia mencari berkat rohani yang kekal, bukan berkat jasmani yang fana dan menghanguskan. Ini kehendak Tuhan. Supaya kita umat Tuhan ini, umat yang mengasihi Tuhan, senantiasa mencari apa? Mencari berkat rohani yang kekal itu. Bukan mencari berkat jasmani terus. Ya. Kadang-kadang kita menyadari pagi dibuat siang, siang buat malam, malam buat pagi dan lain sebagainya. Selalu kita hanya memikirkan berkat-berkat jasmani, mengumpulkan berkat jasmani. Ketahuilah bahwa itu semua akan dihanguskan. Tapi Tuhan inginkan supaya kita mencari berkat rohani. Sebab di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah kerajaan Allah ini saat ini kita alami. Sebab apa? Sebab ada kebenaran benar dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Kalau sebelumnya kita kurang bisa damai dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, saat inilah kita harus ambil sikap supaya kita berdamai. Karena itulah kerajaan surga dalam Roma 14 ayat 17 ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang mau percaya mendapat keselamatan hidup yang kekal. Ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita adalah orang yang percaya. Bukan percaya kepada manusia, tapi percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Bila manusia tegar, tengkuk, Allah sebagai Bapa akan menghajar anak yang dikasihinya. Karena kita bukan anak gampangan. Kita sadari kita ini anak Allah, bukan anak gampangan. Kalau kita menjadi anak gampangan, maka Tuhan katakan, bila manusia tegar tengkuk, Allah sebagai Bapa akan menghajar anaknya. Ya. Anak diajar kepada orang tuanya bukan benci kepada anak itu, bukan tidak sayang kepada anak itu, tapi orang tua mengajar anaknya itu karena kasih. Kalau Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Kalau kita tidak mau diajar, kita ini menjadi anak gampangan. Itu yang sudah saya katakan di atas tadi. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Tuhan menghendaki manusia seluruh dunia bertobat. Sebenarnya dalam virus yang melanda ini,
semua negara di dunia ini ada rencana Tuhan yang luar biasa, supaya Tuhan menghendaki manusia di seluruh dunia untuk bertobat, tidak lagi mengasihi dunia yang menipu dan membinasakan, tapi mencari Tuhan dan mengasihinya. Karena bagi Tuhan yang bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Dia. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 4 dan 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya bahwa Tuhan tidak mau kita mengasihi Tuhan itu lebih dari mengasihi dunia. Ya, karena Tuhan itu cemburu dalam ayat ini. Tuhan itu baik, kasih adanya goncangan dunia ini. Tuhan menghendaki manusia mencari kerajaan Tuhan yang tidak digoncangkan dan kekal adanya. Sebab itu Bapak berpesan kepada semua hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja Tuhan di Indonesia Putra Agung, tetaplah semangat, tetap berdoa, dan makin berdoa, dan selalu ingat akan Tuhan, sehingga bertumbuh dalam mengasihi Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Amin. Kita akan berdoa, semua bisa mengikuti dalam doa, ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bapakku yang ada dalam kerajaan surga, sesembahanku yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja Tuhan di Indonesia Putra Agung ini. Berkatilah semua Tuhan, lindungilah semua Tuhan, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jauhkan dari wabah virus corona yang menakutkan, ditakuti oleh semua manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan, bebaskan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat semua yang ada dalam gereja Tuhan ini dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari virus corona, dan kami sehat, kami kuat Tuhan. Bukan oleh kekuatan gagahan kami, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ketetapan-ketetapan, himbauan-himbauan, larangan-larangan dari pemerintah, kami boleh taat. Dan kami saat ini sedang ada di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing kami terus mau hidup intim kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Mau selalu mengoreksi hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Karena saya tahu Tuhan, hamba-Mu terlalu yakin dan percaya bahwa wabah ini terjadi kegenapan firman-Mu Tuhan. Maka Tuhan, hamba terlalu yakin dan percaya kalau umat Israel, dia merayakan Paskah di rumah, dan pintu-pintu itu diolesi darah-darah binatang, supaya semua umat Israel diselamatkan. Tapi hamba terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib, mencucurkan darah-Mu, itu menebus dosa umat manusia.
Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Dan kami semua orang yang percaya dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan datang kembali, dan kami adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kami diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa sebut satu persatu kembali. Tadi sudah saya sebut satu persatu sidang jemaat, walaupun ada jemaat yang tidak hamba sebut, tetapi Tuhan mohon belas kasihan-Mu, semua sidang jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun Tuhan akibat virus ini ekonomi kami lemah, ekonomi kami tidak berjalan, kebutuhan kami semakin besar, tetapi hamba terlalu yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati seluruh sidang jemaat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba terlalu yakin dan percaya, walaupun bangku kosong, walaupun sound selalu berdiam, musik selalu berdiam, tidak dengar keplokan tangan, tidak dengar suara jemaat-Mu di gereja saat ini, tetapi hamba terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar cerita seluruh pujian penyembahan yang dilakukan, doa yang dilakukan, pembacaan firman Tuhan yang dilakukan oleh semua umat-Mu ini Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan mendengar dan mempunyai kesehatian umat-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka firman-Mu katakan 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan dalam kesehatian, Tuhan hadir. Maka saat ini hamba terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing, dan akhirnya melalui ibadah itu sidang jemaat semakin hari semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba teringat Tuhan untuk bangsa kami yang kami cintai ini. Sudah ribuan orang yang ada di rumah sakit untuk mendapat perawatan akibat sakit corona ini Tuhan. Dan banyak yang sudah meninggal Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk melindungi bangsa kami, menjauhkan dari virus corona ini Tuhan, supaya hari lepas hari tidak bertambah dalam korban akibat virus corona ini, tapi semakin hari semakin berkurang, dan semakin hari semakin tidak nampak, dan semakin hari semakin dihancurkan oleh Tuhan, dan bangsa kami kembali dipulihkan. Dan bangsa kami, semua rakyat yang ada di Indonesia ini mengalami sehat, kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit Tuhan, di mana saja berada akibat virus corona ini Tuhan, tolong kuatkan, teguhkan imannya, hiburkan mereka. Walaupun sanak keluarga tidak bisa membesuk mereka, tetapi biarlah Tuhan hiburkan mereka. Dengan adanya itu semua saudara kami saat ini dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Akibat virus corona ini ada di rumah sakit Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan, dan kembali dia sehat dan bisa ketemu dengan keluarga masing-masing dengan keadaan sukacita dan sehat. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk dokter-dokter Tuhan, para suster Tuhan, atau bidan atau siapa saja yang membantu Tuhan dokter ini. Tuhan tolong lindungi, bungkus dengan kuasa-Mu. Tugas yang begitu berat Tuhan, yang selalu Tuhan bersentuhan, yang selalu dihadapkan saudara-saudara kami yang kena sakit virus ini. Tuhan, merekalah yang
cepat akan mengalami masalah dengan pasien yang sakit ini. Virus ini akan menyerang mereka. Tapi mohon belas kasihan-Mu Tuhan, lindungi para dokter, lindungi para medis semua Tuhan. Biarlah obat-obat apapun alat yang digunakan, Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang saat ini boleh menjamahnya dan boleh menyucikan, supaya Tuhan peralatan atau obat-obat membuat yang sakit disembuhkan oleh karena jamahan Tuhan lebih dahulu. Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, dengan menteri-menteri yang ada, pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke RT RW. Tuhan tolong, Tuhan berkati, khususnya Bapak Presiden kami yang kami cintai, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden bertanggung jawab, tanggung jawab yang besar menghadapi virus ini Tuhan. Sebab itu beri hikmat, akal budi, kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada Bapak Presiden, semua keluarga, istri dan anak dan cucu, dan semua wakil presiden, istri dengan anak dan cucu, dan semua Tuhan menteri-menteri yang ada, pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan boleh lindungi Tuhan. Terima kasih Bapak, sebab itu aku perintahkan, aku tanggalkan, aku putuskan virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya virus corona bisa dihancurkan oleh kuasa Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan terjatuh akibat virus ini, karena oleh kuasa Tuhan yang sudah memutuskan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada hentinya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pembangunan gereja ini. Biarlah Tuhan sampai saat ini pun masih berjalan. Biarlah tukang kuli, siapa saja yang menangani pembangunan ini, dia merasa ada ketanggung-jawaban, tidak main-main, dan bisa melakukan juga dengan takut kepada Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan, dan gereja ini selesai pada ketentuan yang ada, pada ketetapan yang ada. Karena kami hamba-Mu semua, panitia dan juga jemaat, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah mulai, pasti Tuhan akan selesaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab itu Tuhan, kembali Tuhan berkati semua sidang jemaat yang ada, supaya melalui berkat ini Tuhan bisa menyalurkan juga berkat-Nya untuk kelangsungan pembangunan gereja ini. Gereja Micin yang ada di Korea Selatan yang membantu pembangunan itu, Tuhan berkati. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis jemaat gereja Micin yang ada di Korea Selatan, walaupun saat ini juga sama tidak mengadakan ibadah, tetapi ibadah secara online yang dilakukan, hamba terlalu yakin dan percaya, walaupun ibadah secara online, Tuhan tahu dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab itu biarlah hamba-Mu angkat tangan kepada Tuhan. Ini merupakan penyerahan hamba-Mu kepada Tuhan, untuk memberkati seluruh sidang jemaat yang ada di dalam gereja Tuhan di Indonesia ini. Diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah istri, anak,
mantu dan cucumu, diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu sampai saat ini, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kita tetap percaya kita ditetapkan Tuhan bukan untuk menjadi ekor tapi menjadi kepala. Sebab itu damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi hari ini, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.